Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dari bidang pengelolaan barang milik daerah. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara mengisi form B dari form yang ada di inventarisasi barang milik daerah tahun 2023. Video ini merupakan bagian dari petunjuk bagaimana cara melakukan inventarisasi BMD tahun 2023 ini. Mengulangi informasi pada video sebelumnya, saya paparkan bahwa inventarisasi barang milik daerah tahun 2023 ini terdiri atas 3 form. Yang pertama adalah form A, yaitu data aset sesuai neraca tahun 2022. Kemudian form B atau data aset temuan baru. Dan yang ketiga adalah form C, yang berisi penjelasan dari form A. Form ini bisa teman-teman lihat setelah mendownload kertas kerja atau form inventarisasi yang sudah saya share sebelumnya di grup WA maupun di surat pemberitahuan tentang inventarisasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara mengisi form B atau form temuan baru. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa form B merupakan bagian dari form inventarisasi untuk mendata barang-barang temuan baru. Temuan baru yang saya maksudkan adalah bahwa apabila kita melakukan pengecekan di suatu ruangan atau di suatu tempat di OPD pengurus barang, jika terdapat barang yang fisiknya ada dan masih digunakan, namun barang tersebut tidak terdapat di catatan atau belum masuk di dalam catatan form, maka itu bisa dikatakan sebagai temuan baru dan harus diisi ke dalam form B. Yang perlu teman-teman ketahui, yang tidak termasuk dalam temuan baru atau barang tidak termasuk kategori temuan baru adalah barang hasil pengadaan tahun 2023 apabila tidak ada catatan di dalam form A, namun barang tersebut adalah barang pengadaan tahun 2023, maka itu tidak termasuk dalam kategori barang temuan baru. Kemudian ada barang hasil BAST antar OBD tahun yang sekarang atau tahun 2023, maka itu juga tidak termasuk dalam kategori temuan baru. Dan yang terakhir adalah barang hasil hibah. Hibah ini bisa dari hibah dari masyarakat atau hibah dari pusat atau dari BUMN atau BUMD tahun 2023, maka barang tersebut tidak termasuk dalam kategori temuan baru. Jadi yang saya maksudkan temuan baru adalah barang tersebut memang sudah ada di OPD, namun belum tercatat ke dalam catatan neraca atau di dalam form A. Jika itu sudah dipastikan, jika barang tersebut sudah dipastikan memang tidak dalam kategori yang 3 itu dan memang barang itu ada dan tidak tercatat di dalam form A, maka itu bisa dimasukkan ke dalam form B. Kemudian yang harus diisi di dalam form B ini adalah kode barang dan nama barang. Ini nanti bisa dilihat di tabel kodifikasi barang yang terbaru, yang teman-teman sudah bisa lihat di SIMDA BMD atau nanti kita share dalam bentuk form Excel untuk mempermudah pencarian. Kemudian setelah kode barang dan nama barang kita isi, maka selanjutnya adalah mengisi identitas secara lengkap, antara lain merek, tipe untuk barang-barang berupa pabrikan atau elektronik, alamat atau mungkin lokasi kalau barang itu berupa gedung bangunan, kalau memang itu belum tercatat.
Kemudian judul pencipta untuk kategori tip E atau aset tetap lainnya berupa buku. Itu juga harus diisi kalau memang itu belum tercatat di form A. Spesifikasi atau mungkin spek barang ini juga harus dilengkapi di kolom keterangan ya. Kemudian ukuran barang juga harus diisi dan bahan atau material pembuat barang tersebut. Ini sebagaimana kita mengisi barang waktu pengadaan. Ini di Excel harus dilengkapi. Kemudian tahun pengadaan. Ini tahun pengadaan kalau misal teman-teman pengurus barang tidak tahu barang itu tahun berapa pengadaannya, maka bisa digunakan perkiraan barang tersebut tahun pengadaannya tahun berapa. Ini bisa menggunakan perkiraan teman-teman. Kemudian asal barang juga harus diisi, entah itu dari pembelian atau hibah. Kemudian ruangan juga harus diisi, nanti akan membentuk kartu inventaris ruangan. Kondisi juga harus diisi. Jadi teman-teman perlu saya informasikan, meskipun barang temuan tersebut adalah dalam kondisi rusak berat, maka tetap harus dilaporkan. Apalagi kalau kondisinya baik. Kemudian harga satuan ini juga bisa diisi dengan perkiraan teman-teman. Cara carinya gimana? Ya nanti bisa cari di toko online atau mungkin bisa perkiraan sendiri, tidak masalah. Yang penting barang tersebut bernilai wajar dan cukup logis. Baik, saya rasa cukup singkat penjelasan dari saya. Ini coba saya buka bagaimana cara mengisi form B. Ini sebagai contoh di sini. Di sini ada kode barang. Kemudian di sini ada nama jenis barang. Ini kode ini adalah sesuai dengan yang ada di Permendagri mengenai kodifikasi barang milik daerah. Ini merek, tipe, ini diisi. Alamat, judul pencipta disesuaikan dengan jenis barangnya. Ini nomor sertifikat pabrik plat ini juga diisi. Kalau memang tidak diketahui bisa dikosongkan. Ini mungkin cenderung kalau misal isinya berupa temuan kendaraan barangkali ada. Ini ukuran juga harus diisi. Ukuran bisa, kalau misal komputer itu bisa menggunakan ukuran monitornya. Kalau misal berupa barang mebeler, bisa diisi panjang kali lebar kali tingginya dalam bentuk sentimeter. Bahan ini tinggal diisi saja bahannya apa. Kemudian tahun pengadaan ini bisa diisi dengan perkiraan tahun pengadaan barang tersebut. Asal barang tadi bisa dari hibah atau dari pembelian atau mungkin memang barang itu barang sumbangan ya. Itu bisa diisi juga hibah. Satuan tinggal diisi unit atau buah. Ruangan diisi ruangan barang itu di mana. Kemudian ini kondisi juga tinggal diisi baik rusak ringan atau rusak berat. Dan harga satuan ini juga diisi dengan perkiraan. Kalau mungkin teman-teman tidak tahu barang tersebut harganya berapa. Untuk keterangan tinggal diisi dengan spesifikasi atau ciri-ciri barang tersebut yang lebih lengkap. Sebenarnya cukup sederhana ya untuk form B ini. Tinggal nanti teman-teman bagaimana di lapangan nantinya barang yang ditemukan nanti seperti apa. Saya rasa untuk penjelasan form B cukup sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.